Laguna stasi dengan tara Injil dapat ya pataruk nih Parsi. Mada Bakti nomor 84, teks nomor 1. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap bijinya satu tak berbuah, sesungguhnya Yesus sudah mengatakan jikalau mati akan berbuah limpah. Barang siapa mencintai nyawanya, pasti akan kehilangan dia. Sesungguhnya Yesus sudah mengatakan lebih baik mati untuk hidup kekal. Setelah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam Dia. Dan seperti dalam Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tidak lama lagi kita akan berpisah dengan orang tua kita, Paulus Konde, dan kita memohon anugerah keselamatan jiwa dari Tuhan untuk orang tua kita ini. Dan kita akan bersama-sama untuk memohon berkat Tuhan agar Tuhan hadir saat ini di tempat ini untuk menyucikan jenazah orang tua kita ini agar ia boleh memperoleh istirahat yang tenang. Maka dari itu mari kita siapkan hati kita di hadirat Tuhan, memohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Mari kita hening sejenak. Menyadari akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mengakuinya dengan mendoakan doa toba. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hambamu Paulus Konde yang telah Engkau panggil menghadap hadiratmu. Bebaskan dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya Engkau memperkenankan dia untuk menikmati kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah Baiklah
orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukan dalam nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang memperoleh kehidupan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Sabda Tuhan di dalam nubuat Nabi Yesaya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sama-sama mengantar jenazah dari orang tua kita ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Di dalam hati kita memang kita tidak mengharapkan adanya peristiwa kematian. Mengapa? Karena peristiwa kematian pada akhirnya memisahkan kita dengan orang yang kita sayangi, dengan orang yang kita cintai. Maka dalam terang iman kita diingatkan, walaupun memang kita terpisah secara fisik, tetapi di dalam doa, di dalam hati kita, orang tua kita tetap ada. Pertama tadi, apakah yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Apakah duka cita? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus.
Kasih Kristus itu menyatu dengan diri kita lewat doa. Melalui doa-doa kita lah pada akhirnya orang tua kita terhubung dengan diri kita. Definitif atau selama-lamanya abadi, tetapi di dalam doa kita tetap terhubung dengan Dia. Maka salah satu bentuk cinta kita, kasih sayang kita terhadap orang tua kita adalah menyebut namanya di dalam doa, keselamatan jiwanya, agar orang tua kita ini betul-betul berbahagia dengan Allah di surga sana. Sama dengan yang dinyanyikan di dalam lagu kedua oleh orang tadi ya, dari kelompok. Tidak bisa menolak peristiwa kematian. Karena Allah sendiri melalui kitab Nabi Yesaya mengatakan demikian. Tuhan, kita punya rancangan, tetapi rancangan Tuhan itulah yang paling benar. Rancangan Tuhan, rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita itulah yang paling benar. Adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Kendati pun memang pada akhirnya kita mengalami kematian, dan itu adalah rancangan dari Tuhan bagi kita semua yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Allah kita adalah Allah yang tahu bagaimana kondisi kita, Allah yang tahu bagaimana derita, karena orang tua kita betul-betul menghayati apa yang dia yakini, apa yang dia pilih. Nabi Isa yang akan menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di salib, lewat kurbannya di salib, orang tua kita kemudian memperoleh keselamatan kekal. Karena Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Maka kematian orang kita ini menuju ke rumah Bapa, menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sebab Allah sendiri yang menjanjikan kehidupan kekal kepada kita. Maka tangisan kita menjadi doa, maka sedih kita menjadi harapan agar orang tua kita ini betul-betul berbahagia di surga. Biarlah Allah sendiri yang memberikan kerahimannya, biarlah Allah sendiri yang memberikan kehidupan kekal untuk orang tua kita ini. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Seluruh percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar jiwa kami dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon berkatilah air ini yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci, murni, dan layak memperoleh keselamatan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk garam ini. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Paulus Konde ini, kini dia menghadap kembali kepada Sang Pencipta kita yang telah memberikan hidup yang indah kepadanya. Oleh karena itu, marilah dalam doa pemberkatan jenazah ini kita meneguhkan kembali iman dan pengharapan kita akan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup.
Kita percaya bahwa di dalam Dia yang telah wafat dan bangkit, kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa oleh maut, melainkan akan hidup selamanya dalam kemuliaan Allah di surga. Marilah kita mohon agar kita diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya itu. Air suci yang akan dipercikkan melambangkan pergenakan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh orang tua kita. Umat menjawab, terimalah Dia, ya Tuhan. Terimalah Dia, ya Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah Dia, ya Tuhan. Supaya Ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus-Mu di surga. Terimalah Dia, ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Dengarkanlah seruanku. Terimalah Dia, ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah Dia, ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah Dia, ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan dan penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah Dia, ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa kepadamu sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Yesus Kristus Putramu. Hamba-Mu, nenek kami Paulus Konde telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu Paulus Konde ini. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama dengan para kudus-Mu memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari saudara-saudariku, kita mohon berkat Tuhan untuk tanah dan bunga ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah tanah dan sucikanlah tanah ini dengan daya kuat kuasa-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada jenazah dan makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada jenazah dan makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil ini. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Manusia berasal dari tanah dan akan menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan kehidupan nenek kita dalam kebangkitan mulia. Amin. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah. Amin.
Paulus Konde berangkatlah memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga terang Yesus Kristus menerangi perjalanan nenek kita menuju rumah Bapa di surga, dan kami mohon doakanlah kami yang masih bersiarah di dunia ini. Kini dipersilakan kepada rumpun keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir kepada nenek kita. Kita berdoa bagi orang tua kita Paulus Konde yang telah menerima sakramen pembaptisan dan pengurapan orang sakit. Semoga ia diperkenankan masuk ke dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus, serta digabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Orang tua kita telah menanggapi undangan Tuhan untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia diperkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Nenek kita Paulus Konde dikasih Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga berkat kerahiman Allah menganugerahkan kepada orang tua kita ini pengampunan atas segala dosa dan kekurangannya, membangkitkannya bagi kehidupan kekal, dan menerimanya kembali sebagai anaknya dalam pangkuan kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi rumpun keluarga dan sanak saudari yang ditinggalkan, semoga Allah memberikan penghiburan, kekuatan dan ketabahan kepada rumpun keluarga dan sanak saudari yang ditinggalkan ini, berkat iman dan pengharapan akan kasih dan kebaikan Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, semoga kesaksian iman nenek kita ini meneguhkan iman kita juga, dan kita pun melanjutkan kesaksiannya akan Injil Yesus Kristus dengan teguh dan gembira. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, dan kabulkanlah demi keselamatan kami semua, khususnya bagi nenek kami Paulus Konde ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 85 stensilan nomor 3. Murai tongan o Yesu la sekoni beabaku lante sakramen malabi Yesu Yesu sekoni ia kesai waktu Yesu sama Tuhanku datangku Maedio padana Morai tongan o Yesu sakramen malabi
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, bukalah pintu surga bagi nenek kami, ayah kami yang terkasih Paulus Konde, yang telah berpulang kepadamu. Demi belas kasih-Mu kepada kami yakin bahwa Engkau sendiri yang berkenan menerima nenek kami ini dalam kerajaan-Mu. Sebab kami percaya bahwa di sanalah kewargaan kami. Dampingilah kami selalu, agar kami senantiasa mencari Engkau dalam kehidupan di dunia ini, agar kelak kami pun boleh memasuki kerajaan-Mu yang kudus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapa serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan melalui dua bacaan yang kita dengarkan bersama-sama meneguhkan kepada kita, terlebih khusus keluarga yang ditinggalkan, bahwa rancangan Tuhanlah yang paling tepat di tengah-tengah dunia ini. Rancangan Tuhan pada akhirnya membawa kita kepada kematian, tetapi kehidupan kekal yang kita peroleh, kebahagiaan kekal yang kita peroleh. Maka mereka yang meninggal di dalam Kristus, hidupnya tidaklah dilenyapkan tetapi diubah. Yang diubah adalah tubuh rohaninya, hidup bersatu dengan Allah di surga. Maka sebenarnya orang tua kita ini terlepas dari dunia, artinya dia telah berbahagia di surga. Dia kini tidak merasakan lagi sakit, tidak merasakan namanya duka cita, yang ada adalah sukacita. Maka mari saudara-saudariku, kita relakan orang tua kita, nenek kita, ambek kita ini menuju kepada kehidupan mulia di surga sana. Biarkanlah ia menjadi pendoa bagi kita semua, terlebih khusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, mari saudara-saudariku, kita siapkan hati kita untuk memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Paulus Konde, beristirahatlah dalam damai. Amin. Kita semua, seluruh rumpun keluarga di tempat ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, dengan demikian upacara pemberkatan jenazah sudah selesai. Syukur pada Allah, mari kita pergi, kita diutus. Amin.